Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita mau puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Say na 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 Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita mau puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Na 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 na. One more time. Na 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 Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Bible Circus. Nah, kita hari ini kedatangan tamu, seorang yang berani bergelantungan di udara. Berani bergelantungan tanpa alat bantu. Saya juga bingung bergelantungan tanpa alat bantu. Tapi saya juga mau mewawancara, kenapa dia sangat berani seperti itu. Pemuda yang mengandalkan imannya untuk bergelantungan. Coba kita sambut Elia. Wah, panas. Wah, panas. Wah, kendaraan yang luar biasa. Nah, Selamat apa? Selamat apa ya? Pagi. Oh, selamat pagi. Iya, tapi pagi-pagi ini saya merasakan hawa yang luar biasa. Ini kendaraan yang luar biasa. Anda ini apa namanya ini? Ini namanya kereta Tuhan. Kereta Tuhan ya? Betul. Tapi kok saya agak ngeri, tapi kok Anda bisa berani menaiki ini? Anda Kamu dari mana ini? harus tahu ini nyaman sekali loh. Oh, Anda dari luar angkasa ini naik ini? Betul, bukan luar angkasa. Luar angkasa bukan? Tapi dari surga. Wah, Surga. luar Kamu biasa. tahu surga itu di telapak kaki Ibu? Oh gitu? Saya nggak tahu. Iya, coba Nabi Elia, saya mau dengar ceritanya dong. Kenapa? Saya pengen tahu nih. Kok berani sih naik ini? Ya tadi saya bilang, saya ikut perintah Tuhan dan kereta ini sangat nyaman.
Nurut ya? Betul. Oh, coba ceritakan lebih detail. Nurutnya di mananya gitu? Jadi dulu sekali. Dulu sekali. Kamu tahu apa arti kata dulu? Dahulu kala. Ya, Sama aja dahulu lah. kala. Pokoknya mah dulu aja. Ya. Beda dari sekarang kan? Betul. 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 Ya, jadi dulu ada para Baal. Nabi Baal. Betul, Nabi Baal. Oh. Dia menantang saya. Berapa banyak? Banyak sekali. Dia menantang saya. Anda sendirian? Saya sendirian. Kamu berani? Saya berani. Karena nurut Tuhan? Bukan hanya karena nurut Tuhan. Tapi? Karena saya percaya Tuhan ada beserta dengan saya. Anda luar biasa. Betul. Anda seorang pelayan Tuhan yang sejati. Betul sekali. Terus akhirnya gimana dari peperangan itu? Ternyata dari langit turun api. Kamu tahu api? Iya, api yang panas itu seperti ini kan? Betul, iya. api yang sangat membara. Seperti kasih Tuhan yang membara. Terus maksud saya, api itu ngapain? Diturun? Iya. Kalahkan itu? Betul, menghancurkan para Baal tersebut. Luar biasa ya. Ternyata Anda walaupun sendiri lawan segitu banyaknya Nabi Baal, Anda Betul. berani. Karena Tuhan yang suruh. Betul sekali. Jadi kita itu harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan berapi-api itu. Betul. Wah. Dan kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan untuk kita. Wah, sip. Luar biasa Kalau gitu. sekali. Kayaknya Anda tuh menginspirasi saya sekali. Betul. Menginspirasi adik-adik di rumah juga. Betul. Wah, kalau gitu saya pengen tahu. Tapi kan kalau nggak salah Anda berangkat lagi nih? Iya, saya akan berangkat lagi dengan kuda saya. Kamu nggak lihat ini kuda saya? Iya, kudanya udah siap mau berangkat lagi nih? Iya betul, ini udah nunggu ini. Nah ini masalahnya ini penerus Anda siapa ini? Oh, tenang. Kamu jadi penerus saya kah? Oh saya masih ini, soalnya harus mengurus sirkus ini. Saya harus mengurus sirkus. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, kalau begitu. Kamu bisa tanya kuda saya? Mungkin? Saya nggak bisa bahasa nggak kuda. bisa ya? Iya, bahasa kuda saya nggak bisa. Nggak bisa Iya, ya? jadi Oke. gimana? Saya kasih jawaban. Ya, Jawabannya adalah Elisa. Kamu tahu Elisa? hambamu itu kan? Iya betul, dia pelayan Tuhan yang luar biasa. Oh dia juga ikut sama Betul sekali. Tuhan sama ikut sama Anda? Betul, dia itu pelayan yang sangat nurut sama Tuhan. Ya. Jadi Elisa akan melanjutkan pekerjaan Anda untuk Betul. melayani Tuhan. Betul. Dan saya yakin pekerjaan Tuhan sangat luar biasa untuk hidup dia. Nggak cuma Elisa dong, berarti kita juga semua dong. Betul, kita semua. Nah adik-adik yang di rumah juga Iya. kalau gitu ya. Kayaknya ini udah mau berangkat lagi nih. Betul, saya sudah ditunggu ya. Oke, kalau gitu Ada lagi yang ditanya? sama jalan dulu dong. Oke. Nah, Mungkin mau nitip oleh-oleh? Enggak? nanti titip pesan sama Tuhan aja Oke, ya di siap. surga ya. Saya naik dulu ya. Oke. Angkat dulu. Ya. Oke. Wah, udah mulai berapi-api lagi Iya. nih. Wah, membara Oke. lagi. Saya cabut ya. Sampai jumpa Elia. Oke, bye. Bye. Wah, adik-adik. Luar biasa. Ternyata Nabi Elia pelayan sejati Tuhan. Dia melayani dengan berapi-api sama seperti kendaraannya, kuda dan kereta berapi itu. Wah, kalau gitu adik-adik, kita lihat lagi minggu depan kira-kira tamunya siapa lagi ya. Kita sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. I give you my heart, Lord. Setiap anak Aikid memberikan hati dan hidupnya buat Engkau. Haleluya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you.
Biarlah Roh Kudus beracara ya Bapa. Roh Kudus menjamah hati setiap kami, melawat setiap kehidupan anak-anak. Biarlah sungguh Tuhan, saat ini mereka membukakan hatinya buat Engkau, menyerahkan hidup dan hatinya hanya untuk Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu senantiasa menggenggam kehidupan anak-anak Agip sampai kapanpun. Biarlah hidup mereka hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Sirkus. Saat ini kita melihat pertunjukan sirkus. Kita akan melihat semua keajaiban dan kehebatan yang membuat kita terkagum-kagum dan berkata, wow! Nah, begitu juga ketika kita membaca Alkitab kita adik-adik, kita akan dibuat terkagum dengan semua keajaiban dan kehebatan yang sudah Tuhan lakukan. Semua keajaiban itu membawa kita mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita itu? Tuhan Yesus, the greatest showman ever. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Daniel 4 ayat 3. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Adik-adik, yuk kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Good adik-adik. Nah, sekarang cerita Alkitab kali ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 13, yaitu cerita tentang Elia yang diangkat ke surga. Gini nih adik-adik ceritanya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Lalu berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan pergi meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sesampainya mereka di Yeriko, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elia, lalu berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya juga, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya juga, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah mereka berdua. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari kejauhan. Saat keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, lalu sehingga mereka menyeberang di keduanya dengan berjalan di tanah yang kering.
Dan sesudah itu mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya rohmu mendapat biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Lalu berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, datanglah kereta berapi dengan kuda berapi yang memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Haleluya adik-adik. Nah adik-adik coba bayangkan jika kalian berada dalam posisi Elisa saat Elia diangkat ke sorga, saat kalian lihat sedang berjalan bersama guru atau mentor kalian, tiba-tiba ia terangkat ke sorga dengan kereta kuda. Wow, kalian pasti akan kaget sekali adik-adik. Sepanjang hidupnya Elia melayani Tuhan yang hebat dan melakukan hal-hal yang hebat bagi Tuhan. Dan kali ini Tuhan melakukan suatu hal yang hebat bagi Elia. Tuhan secara ajaib mengangkat Elia ke surga. Dan ketika Elisa melihat kejadian itu, ia tahu kalau ia harus menggantikan Elia dan melanjutkan pelayanannya. Tuhan mencari pelayan Tuhan yang setia seperti Elia dan Elisa. Tuhan juga memanggil kita adik-adik, semua kakak-kakak, adik-adik semua untuk melayani Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, maka kita juga akan melihat kejadian-kejadian ajaib dan luar biasa terjadi di kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita dapat melihat keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, yang pertama, serve God faithfully. Seperti Elia sudah melayani Tuhan seumur hidupnya. Ia seorang pelayan Tuhan yang setia. Banyak hal ajaib terjadi dalam pelayanan Elia. Salah satunya adalah Elia membelah sungai Yordan dengan menggunakan jubahnya. Adik-adik, Tuhan juga memanggil kita semua untuk melayani Tuhan. Jadi kita mau menjawab panggilan Tuhan dan kita mau melayani dengan setia. Maka Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kita adik-adik. Terus yang kedua, obey to God's calling. Nah setelah Elia diangkat ke surga, Elisa mengambil jubah Elia dan melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Elisa dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan menggantikan Elia. Tuhan membawa Elisa menyaksikan kehebatan dan keajaiban Tuhan yang dilakukan Elia saat terangkat ke surga. Sehingga Elisa menjadi semakin yakin untuk melayani Tuhan dan ia dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat. Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada kita adik-adik. Di dalam Alkitab banyak kejadian ajaib, kejadian luar biasa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, kita menjadi semakin yakin untuk melayani Tuhan. Kita tahu kalau kita melayani Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala keajaiban dan mujizat dalam kehidupan kita adik-adik. Sehingga kita tidak perlu takut, gak perlu khawatir untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan? Coba, siapa yang mau? Angkat tangannya. Oke, semua mau ya adik-adik? Yuk sama-sama kita katakan bersama kakak. I want to serve God with all my life. Oke adik-adik? Kita ulangin ya. I want to serve God with all my life. Oke, amin adik-adik. Yes, good job adik-adik. Yuk, mari kita berdoa dulu adik-adik. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami semua untuk kami mau terus Tuhan melayani Engkau sampai sepanjang hidup kami. Kami mau setia dan melayani Engkau Bapa. Begitupun kami mau mengikuti Tuhan setiap panggilan, setiap apa yang telah Tuhan tempatkan dalam diri kami. Biar kami bertumbuh menjadi anak yang mengasihi, melayani, dan menceritakan kebesaran kebaikan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tuntunan penyertaan-Mu selalu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sirkus kita minggu ini. Kakak pamit dulu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan di lesson yang baru yang gak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan
dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.